Alhamdulillahi wa binasta'in ala umurnya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala sahbihi ajmain. Wassalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala hadini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ngopi dulu sob. Ini saya jawab dari DS Deadly Squad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Min, jangan jawab Min dong, kayak Ridwan aja. Mimin emang gitu. Saya mau sharing, saya sudah terlilit utang pinjol yang cukup besar dan sudah beberapa yang jatuh tempo. Jadi hutang itu jangan dijadikan kebiasaan untuk solusi awalnya. Kalau Anda biasa menggunakan cara mudah dengan berhutang, itu pasti kedepannya akan berhutang terus, dan itu nanti kedepannya sangat besar gitu. Dan itu akan melilit Anda gitu. Saya menggunakan cara, saya kalau susah apapun saya nggak mau hutang gitu. Saya susah apapun, kalau dulu di zaman Nabi hutang tuh ketika dibolehkan ketika kita memang untuk makan, untuk gimana, emergensi banget gitu. Dan malah bagi saya ketika kita lagi susah-susahnya, disitulah kebahagiaannya untuk kita mengharap pada Allah gitu. Kita minta aja terus-terusan, pasti ada jalan keluar. Pada saat itu terendah, disitulah saya minta tolongnya sama Allah ya, sama Allah atau sama Tuhan sejadi-jadinya. Terus apakah ada saran untuk menghadapi hutang pinjol yang banyak itu dan bagaimana cara melunasinya? Saya sampai kepikiran untuk jual ginjal, mohon bantuannya Min. Aduh, Min lagi, admin gitu. Gak usah Min lah, Cap Ridwan aja Cap gitu, kan enak gitu. Saya dipanggil SKD Cap ya. Terus saya merasa ingin mati saja untuk lepas dari semua masalah ini. Namun saya melihat anak dan istri saya jadi serba salah gitu. Saya sudah bilang ya, pertama, hutang itu jangan jadikan alternatif pertama utama gitu. Terus yang kedua, saya akan kasih wawasan ke Anda sedikit ya. Hutang piutang itu akadnya adalah perdata masuknya. Asal Anda tidak buatin pernyataan atau apapun, atau Anda berbuat yang enggak bisa jadi pidana. Itu karena efeknya. Tapi kalau hutangnya sendiri, kalau Anda selesaikan dengan baik, itu perdata. Terus yang kedua, jadi mau cari pakai apapun, jangankan nilainya cuma puluhan juta, ratusan juta, mau ratusan miliar masuknya perdata. Teman saya itu sampai triliunan. Saya punya sahabat yang dulu punya supermarket segala macam-macam, hotel segala macam-macam gede-gedean. Mainnya T-an gitu, 2,5 T atau berapa. Seumuran dengan saya, ada 3 orang. Dua-duanya udah out semua, udah jungkir balik. Yang satu malah bisa, sekarang ini bisa recovery karena dia pintar gitu. Pinter ya, bukan nyembunyiin aset ya, gimana ya, pinternya masih ada usahanya gitu. Jadi sebangkrut-bangkrutnya gajah itu mah ada gadingnya gitu. Tapi bukan saya ngajarin hutang, tapi itu jadi tidak ada masuk ke pidana. Satu pun saya tidak melihat ke pidana. Padahal yang satu di bawah 1 miliar, 1 triliun, yang satu di atas hampir 2 triliun lebih. Itu nggak masuk pidana tuh, perdata aja tuh. Paling asetnya disita atau gimana kan. Itu pun lama prosesnya sob. Terus yang kedua, utang itu kalau tidak ada jaminan itu lemah sob. Jaminannya hanya data. Ketika Anda dipermalukan, ya udah, Anda tinggal nego. Caranya apa? Tetap jangan sampai, saya tidak menyarankan Anda tidak bayar hutang. Bayarlah ketika mampu, karena kewajiban kita membayar hutang itu ketika mampu. Terus jangan sampai tidak mampu terus. Caranya supaya kenapa? Ada keinginan Anda untuk menyelesaikan gitu. Jadi kalau nanti suatu saat memang ya Allah berikan kami rezeki untuk melunasi hutang gitu, dan membahagiakan orang tua gitu, dan keluarga kita gitu. Jadi tidak ada kewajiban Anda ketika susah itu Anda bayar hutang dulu, gak ada. Susah bayar hutang ya nanti kalau udah kebutuhan dasar udah dipenuhi di keluarga Anda, makannya, terus semuanya udah dipenuhi, yang kebutuhan dasarnya, baru kebutuhan dasar lo ya, baru Anda selesaikan hutangnya gitu. Dan hutang itu pertama sudah keyakinan, kedua yakin bahwa kita mampu melunasi, dan usahakan Anda tobat, tidak minjem lagi ketika susah gitu. Padahal ketika susah, lo Cap tuh enak loh, sekarang aja nginep di villa segala macam-macam bla 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 lebaran. Ya itu karena Allah, nggak ngerti ya. Karena kalau saya anggap, kalau Anda nggak lihat susahnya saya, karena Anda lihat senangnya aja gitu. Padahal ketika susah, benar-benar susah. Dan saya mintanya apa? Minta kepada Allah. Jadi ketika susah, semakin kita susah, semakin bagus untuk meminta gitu. Dan insya Allah dikabulkan. Allah tuh maha pengabul. Hampir 90% doa saya dikabulkan sob. Kenapa? Karena itu tadi, minta pada saat susah kita malah minta itu. Jadi jangan mudahkan hutang. Jadi kalau kita hutang itu Tuhan kita jadi pemberi hutang gitu. Kita minta sana, minta sini, minta sana, saya minta sama Allah gitu.
Pertama itu, yakin dulu bahwa Anda bisa melunasi. Kedua, jangan lupa berdoa itu sob. Ya, Anda sebagai suami jangan ngomong karena kalau nggak ada anak istri nggak bisa. Hidup itu terlalu indah. Jangan pikir mau bunuh diri atau apapun, nggak usah. Terlalu indah sob. Apalagi paling Anda hutangnya di bawah 1 M gitu. Saya aja di atas 1 M masih 10 M masih santai-santai aja, dan sekarang udah mulai lunas satu gitu. Padahal kalau pakai logika nggak bakal susah lunasnya. Lunas juga tuh. Satu tinggal beberapa M doang gitu. Oke, pertama itu. Terus kedua doa, jangan lupa doa. Apapun kondisinya doa. Saya sekarang apapun doa. Mau mau pas tahajud, mau gimana, asal inget doa, baca salawat udah gitu, baca Al-Fatihah udah gitu doa langsung. Al-Fatihah terus salawat terus doa. Itu aja terus yang dilakukan. Terus yang paling utama lagi setelah doa apa coba? Anda harus ada amalan apapun gitu. Anda dikasih tahu perbanyak salawat. Ada salah satu sahabat kapan hari dulu, sahabat Nabi kena hutang sampai 500 dirham gitu. Nggak mampu segala macam-macam, dibawa ke kodi itu pengadilan dulu. Harusnya ditahan, dia nggak mau ditahan gitu. Nah, saya nggak mau ditahan gitu. Saya mau ke orang, ke istri saya dulu ngasih tahu gitu. Lo jaminannya apa? Nabi Muhammad. Lo kenapa? Kenapa Nabi Muhammad kok udah nggak ada gitu? Lo saya rela dikeluarkan dari umatnya Nabi Muhammad kalau saya tidak mau, tidak menyelesaikan ini, kalau saya tidak balik. Akhirnya karena kalau jaminannya itu kan bayangin dikeluarkan dari umatnya Nabi Muhammad kan nggak mau dia. Akhirnya dilepaslah maka di kodi. Dilepas kodi, pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumahnya segala macam-macam, ngomong sama istrinya bahwa gimana. Terus gimana? Akhirnya apa yang dilakukan? Sholawat sob. Saya nanya istrinya, kenapa kamu dilepas? Saya dilepas, saya berjanji bahwa saya sanggup siap dikeluarkan menjadi umatnya Nabi Muhammad kalau saya nggak pulang lagi, saya harus pulang. Loh, kalau gitu kita berbanyak sholawat sob. Sholawat habis-habisan itu. Gak berhenti, suami istri sob, merinding saya nih. Suami istri sob. Tiba-tiba pagi-pagi dia dimimpiin Nabi Muhammad bahwa gubernurnya saat itu, gubernurnya katanya salawatnya udah cukup gitu. Salawatnya udah jangan ragu-ragu, dapat salam suruh salam ke ininya ke gubernurnya bahwa salawatnya udah cukup gitu. Dan yang tadi malam udah cukup gitu. 1000 salawat kan, dia lakukan 1000 salawat, dia ragu udah apa enggak gitu. Akhirnya dia datang pagi-pagi sebelum ke kodinya itu, datang ke gubernurnya sowan gitu. Ngomong ke gubernurnya, Anda dapat salam dari Nabi Muhammad gitu, sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam saya bermimpi bahwa saya salawat Anda sudah cukup gitu. Ketemu Nabi udah gitu, dan saya disuruh datang ke Anda untuk minta tolong menyelesaikan hutang saya 500 dinar gitu. Dikasih berapa sob? Dikasih 2.500 3.000 dinar gitu. 2.500 dinar langsung oleh gubernurnya. Karena senang kalau umat Nabi Muhammad gitu. Dikasih 2.500 dinar, ya udah selesai. Bawalah hutang 500, kasih 2.500. Bawa ke kodi, udah gitu kodi juga sama, dimimpiin juga Nabi Muhammad gitu. Bahwa dia kalau sesungguhnya kalau mempermudah ini orang, dia akan dipermudah, dibayar lagi 500 lagi, jadi 3.000 dinar gitu. Jadi apanya? Udah dilunasi si hutangnya, dapat masih 2.500. Anda nggak percaya silakan, tapi saya yakinnya salawat itu salah satunya. Yang kedua, perbanyak istighfar sob. Istighfar itu penting. Istighfar terus-terusan istighfar. Jangan lelah untuk istighfar. Jadi itu harus dilakukan. Kalau saya amalan-amalan, contoh sholat tasbih, sholat duhanya jangan 2 rakaat 4 rakaat gitu. Sekalian aja 12 rakaat sob. 2 rakaat pertama adalah kita untuk duha, untuk sedekahnya tubuh kita. 2 rakaat kedua adalah untuk tasbih kita, atau untuk pengampunan kita. 2 rakaat yang ketiga adalah kita minta dibukakan pintu rezeki. 2 keempat adalah memperlancar rezeki. 2 yang kelima adalah memperbanyak rezeki, memperbesar. Yang keenam, minta dibangunkan rumah di surga itu. Mantap sob, nggak ada kaleng-kaleng, nggak ada kurang-kurangnya. Jadi kalau Anda lakukan itu, ya udah, apapun saya lakukan dulu. Jadi jangan putus asa dulu. Yang keempat adalah ikhtiar sob. Ikhtiar itu apa? Dengan cara apa? Kerja lebih bagus, lebih cerdas, dan yang lainnya. Jadi ikhtiar, usaha, terus apapun usaha, yang penting jangan diem di rumah. Wallahualam sob ya. Kalau salah saya pasti banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.